Untuk bayar karma, bisa jadi ya. Untuk bayar karma. Jadi aku berpikir seperti itu. Anginnya banter. Berarti semesta menjawab. Respon. Aku mikirnya seperti ini. Menungso di dunia itu segitu banyaknya, ya. Manusia di dunia itu segitu banyaknya. Tapi kenapa aku gitu loh? Kenapa aku? Berarti kalau aku boleh rada bangga kan, aku itu berarti dipilih. Yang terpilih dan dipilih. Dipilih dan terpilih. Oke, begitu. Pasti ada maksud dan tujuannya gitu. Mungkin pada saat itu kerusakan alam sudah sangat luar biasa. Terus manusia-manusia pada saat itu sudah tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Termasuk aku gitu. Salah satunya. Yang penting jadi Salah cuan satunya. ya. Gitu. Pada saat itu. Jadi udah nggak peduli dengan lingkungannya, tidak mempunyai kemampuan untuk merespon apa yang ada di sekitarnya. Gitu. Ya kita sama-sama tahu lah, sebelum ekoprint ini booming, ya, siapa yang peduli daun ketapang Belanda tumbuh di pinggir sungai? Sopo sing ngaruhke? Gak ono toh. Terus sopo sing ngaruhke pakis-pakisan itu ternyata bisa jadi duit? Gak ada yang melihat pada saat itu. Terus sopo sing peduli dengan daun insulin sing buahnya tumbuh di lahan-lahan kosong di pinggir-pinggir sungai? Orang nggak ada. Tapi dengan ilmu pengetahuan ini, dengan ilmu yang Tuhan berikan, akhirnya semua direspon. Karena apa? Karena bisa jadi duit. Aku nggak bisa menyalahkan teman-teman yang di sana, karena proses yang mereka alami itu beda dengan proses. Ya, beda. Karena aku yang mengalami, yang mendapatkan dan tercerahkan dengan proses itu. Jadi aku melihat ekoprint ini sebagai bagian dari spiritualku. Gitu. Bukan hanya sekedar iki teknik olah kain, ya, Bisa jadi duit gitu. yang bisa jadi duit. Enggak begitu. Ini adalah bagian dari spiritualku. Ya. Gitu. Perjalanan spiritual. Betul. Dan aku di sini sharing supaya apa yang aku alami itu bisa nular ya. Bisa nular ke teman-teman yang di luar sana, bisa konsep sama gitu minimal itu rasanya itu bisa nyambung gitu, rasanya bisa tersambung. Jadi aku melihat ekoprint ini ya seni olah kain, tapi ekoprint ini juga bagian dari ibadahku, bagian dari cara ritual spiritual, bener. Lek bosone wong Jawa itu cara aku manembah nang Gusti ku ya dengan cara ini, dengan cara membagikan ilmu pengetahuan ini ke lebih banyak orang. Dingin, Mak. Lumayan adem banget ya. Anginnya luar biasa sekali. Jadi tujuan ekoprint ini menurutku ya supaya kita itu belajar untuk merespon lingkungan, supaya kita itu belajar untuk merespon alam, dan supaya kita belajar untuk merespon apa yang sudah dihadirkan oleh Tuhan di sekitar kita gitu. Ya. Seperti yang dilakukan oleh mungkin pendahulu-pendahulu kita, nenek moyang kita yang dulu mereka memang berolah. Sorry rodok banter soalnya ndek kono keramaian. Mungkin seperti leluhur-leluhur kita yang zaman dahulu, mereka juga menggunakan potensi alam untuk kehidupan mereka gitu kan. Bagaimana mereka juga peduli kepada lingkungan sekitar karena dengan keterbatasan mereka yang ada pada saat itu, tetapi itu membuat mereka lebih bisa menjadi diri sendiri dan lebih bisa menyatu dengan semesta itu gitu. Sebenarnya saya ada satu kalimat gitu di mana di situ adalah yang sekarang ada dulu sudah ada, Sepakat. dan alam mencari yang sudah lalu, dan ini ekoprint salah satunya adalah itu. Iku sepakat.
aku mengamini itu dan aku percaya karena akhirnya setelah aku berproses dengan Ekoprint ya apa ya ada pergerakan yang cukup masif untuk aku pribadi lebih spiritual gitu Ya. lebih bukan lebih agamis sadar. ya lebih sadar gitu lebih sadar dan aku percaya bahwa semua di dunia ini hanya perputaran aja. Betul. Jadi bisa jadi teknik Ekoprint itu dulu entah zaman apa ya di kehidupan yang mana itu sudah pernah ada. Iki hanya mengulang aja gitu. Jadi entah di zaman apa sebelum zaman ini ada kan di peradaban yang mana gitu. Teknik ini Ya, pasti sudah ada. kalau kita lihat seperti peninggalan purba, mereka ada lukisan dari warna alam yang ada di batu-batu, itu bisa dikategorikan dengan Ekoprint. Iya. Iya. Kenapa? Karena media pada saat itu yang mereka punya adalah hanya batu. Betul. Itu adalah media yang mereka bisa gunakan. Jadi kalau mungkin sekarang kita lihat dari peninggalan sejarah ada yang 35.000 tahun, ada yang berapa, mungkin lebih dari itu mungkin bisa dikategorikan dengan Ekoprint. Dengan satu kesederhanaan yang pengetahuan yang mereka punya pada saat itu. Mungkin seperti itu. Iya. Ya itu kalau di mungkin kalau di ajaran Jawa ya cokro manggilingan Ya. karena semua fase kehidupan Ya, kan. yang ada di jagat semesta alam raya ini ya hanya perputaran Betul. gitu. Tapi kita nggak ngerti entah itu pernah ada di peradaban Yang di mana. Yang mana ya? Di peradaban yang mana. Tapi memang benar kalau Ekoprint sebagai sarana spiritual Spiritual, kita. Karena apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan itu semesta selalu mengiringi ya. Mengiringi responnya. Kalau kita buruk, responnya semesta pasti Ya. buruk. Kalau respon baik, kita pasti baik. Ya. Ekoprint ini kan pelampiasan emosional yang bisa kita arahkan untuk sesuatu yang baik, seperti itu. Jadi seperti yang Mas Diji tadi bilang, emosional. Ya, emosi pelampiasan kita lampiaskan menjadi sesuatu yang negatif, indah gitu. gitu. Ya. Ya, Penyaluran Dengan juga keindahan begini. itu. Tadi Awang menyinggung tentang spiritual journey-nya di situ ya. Kalau aku rasakan memang tadi juga bilang kalau itu salah satu cara aku menembak kepada Gusti gitu kan. Ya aku belum terlalu dalam sih, cuman aku bukan berpikirkan di situ aku melihat atau menyadari itu ada daya Gusti gitu loh di daun yang tadinya aku pikir aku pikir ini kok daun opo gitu, tapi kok daun itu dimakan kambing aja enggak gitu loh. Ya, makanya Gitu lah. semua Padahal benda yang daunnya- ada tuh ada fungsinya sebenarnya. Aku sadari kok bentuknya yang Aneh. runcing-runcing, ini bulat-bulat tapi api gitu. Kenapa Tuhan Ini menciptakan ini gitu loh ya? pakan kambing ya. Nah, gitu. dulu. Dulu. Artinya di situ begitu kuasanya dia itu. Tuh. Mm-mm. Dia ada alasan kenapa menciptakan daun berbentuk macam-macam dan Macam-macam. aneh. Dan Tapi kok masing-masing nggak mempunyai dimakan fungsi, orang? ya. Nggak dimakan binatang gitu kan? Mungkin ini pasti ada fungsi lain. Iya. Gitu loh. Ya. Dan itu menjadi tugas kita Nah, itu untuk menjadi tugas kita, mengeksplorasi semua itu. Betul. Ya kalau boleh dibilang ya di seluruh jagat semesta alam raya itu adalah perwujudan daya Tuhan karena tidak ada yang bergerak dan tidak ada yang berkembang selain atas izin Tuhan, Iya. selain memiliki daya Tuhan.